Puji Tuhan, shalom. Shalom. Shalom saudaraku, selamat malam. Kita percaya malam hari ini malam yang sungguh indah karena Tuhan kita baik, amin. Amin. Mari kita akan persiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk menyembah Tuhan di dalam mesbah dua ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan malam hari ini bersekutu bersama. Karena kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, bertahtalah Engkau di atas mesbah dua ini. Yes. Kami bawa korban syukur kami. Ya. Kami mau letakkan di hadapan-Mu. Izinkan itu menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan melaut setiap hati kami. Amen. Engkau melaut semua aspek kehidupan kami. Oleh karena itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami saat malam hari ini, biar terjadi seperti dalam surga. Amin. Di dalam nama Yesus. Yes. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Kau baik Tuhan. Tuhan, Kau gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku. Kasih dan mulia-Mu melimpah bagiku. Anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku. Amin. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku. Anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku. Amin.
Mari hampiri hadiratnya, hampiri Tuhan. Oh, riana labaya siandara labaya so. Jesus, kau sungguh baik, Allah yang setia. Di mesbah ini kami mau berkasih-kasihan dengan Tuhan, ya Yesus. Bertemu dengan Engkau Tuhan, itulah rindu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kesetiaan. Kami bersyukur. Yes. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama naikkan syukur. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari saudara saja nyanyikan pujian ini. Kami bersyukur Bapa. Yes, Lord. Dimanapun kami berada malam hari ini, Terima kasih Tuhan. kami percaya Tuhan hadir, sebab Engkau Tuhan yang setia. Yes. Ya Tuhan, kami mau berkasih-kasihan seperti ini. Kami mau berkasih-kasihan seperti ini ya Bapa. Izinkan kami mengalami kasih-Mu, agar rencana-Mu terjadi atas kami malam ini. Sebab itu kami mau nyatakan kasih-Mu lewat ucapan syukur kami malam ini. Bersama-sama kami mau nyatakan, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lagi, Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setia. Limpahkan bagi kami Tuhan, limpahkan malam ini bagi kami Yesus. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Hidup kami, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lagi kita naikkan sembah kita saudaraku. Ora basyanta naralabaya sakaralabaya naralabaralabaya. Hirianalabaya santanalabo. Biar firman itu tergenapi atas kami, atas hidup kami Tuhan.
bersepakat saudaraku dengan iman sama-sama nyatakan syukur ini hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi katakan sama-sama sambil angkat tangan kita sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oraka masyakata karadaka maradaka mara. Oraka masyakata karadaka maradaka maradaka ma. Oraka masyakata karadaka mara. Kami tahu Tuhan, selama kami percaya dengan firman-Mu, maka firman-Mu yang kami hidupi itu akan Kau genapi dalam hidup kami. Sebab kami hidup hanya untuk menggenapi firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Selama kami percaya dan berjalan dalam rancangan-Mu, maka hidup kami setiap hari, setiap saat adalah menggenapi firman-Mu. Maka aku berdoa Tuhan pada malam hari ini, bila setiap kami orang-orang percaya Tuhan, yang ikut dalam mesbah doa malam ini, kami percaya hidup kami akan menggenapi firman-Mu. Firman dalam tentang kesehatan kami, firman dalam berkat-berkat-Mu, firman di dalam keluarga kami. Semua kami akan menggenapi semua janji-janji-Mu dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua umat-Mu sementara mereka mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan berkati semua umat-Mu Tuhan. Supaya ketika mereka percaya dengan firman-Mu, mereka tahu dengan kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu akan memerdekakan mereka. Dan kebenaran itu akan digenapi dalam hidup mereka. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah firman hari ini menjadi kebenaran buat kami. Sekarang berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kami siap menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Salam semua Bapak Ibu. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu kembali dalam acara mesbah doa. Bapak Ibu, hari ini saya sengaja ambil tema firman Tuhan adalah hidup dalam rencana dan berkat Tuhan Bapak Ibu. Saya mau tanya, pernah nggak kita pernah berhenti sejenak berpikir begini? Untuk apa saya diciptakan gitu? Apa ya rencana besar? Apakah rencana yang lebih besar ada dalam hidup saya gitu? Nah, seringkali kita terjebak dalam rutinitas Bapak Ibu, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan punya rancangan besar atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas buat kita bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Tetapi kita diciptakan dengan sebagai ciptaan istimewa, telah dipersiapkan Tuhan dalam satu pekerjaan yang baik. Nah, saya mau tanya malam ini Bapak Ibu, berapa banyak saudara ingin hidup dalam rencana dan dalam berkat Tuhan Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bagaimana saya bisa hidup dalam rencana dan berkat Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengenali identitas kita di dalam Kristus Bapak Ibu. Jadi untuk bisa kita hidup dalam rencana Tuhan, kita harus mengetahui identitas kita yang benar dalam Tuhan Bapak Ibu, dalam Kristus. Nah, permasalahannya sekarang Bapak Ibu, banyak orang kehilangan ataupun mengalami krisis identitas Bapak Ibu. Bukan cuma sekarang, dulu saja saudara, waktu Adam dan Hawa. Sebenarnya dia kan sudah diciptakan segambar rupa Allah. Dikatakan pada Kejadian 1:6, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Adam dan Hawa sudah segambar dan serupa dengan Allah Bapak Ibu. Tetapi waktu datang iblis menggoda Adam dan Hawa, dia bilang begini, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini,
kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, dan dia mau mengikuti Bapak Ibu. Berarti selama ini dia nggak ngerti Bapak Ibu. Dia mengalami krisis identitas bahwa dia sebenarnya dia tidak mengerti, tidak memahami bahwa dia sudah diciptakan segambaran rupa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, sejak saat itulah Bapak Ibu sejak saat kejatuhan manusia dalam dosa, maka identitas manusia sudah rusak Bapak Ibu. Sambil sebuah ilustrasi begini Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit dengan ilustrasi ini saudara. Ada seorang berburu ke hutan, kemudian dia mendapat seekor telur burung Raja Wali Bapak Ibu. Kemudian pas lagi ayam lagi ngeram, diramkanlah telur ini Bapak Ibu. Maka tiba waktunya, maka menetaslah telur semua saudara. Maka lahir jugalah anak burung Raja Wali ini. Tetapi karena diasuh Bapak Ibu oleh induk ayam yang gak bisa terbang tinggi, maka dia hanya bisa terbang setengah meter ke atas Bapak Ibu. Padahal harusnya dia bisa terbang sampai di awan-awan besar Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia krisis identitas. Tidak mengenali identitas secara benar Bapak Ibu. Nah, bagaimana identitas kita yang benar? Mari buka Alkitab kita sama-sama yuk. Efesus 2 ayat 10 Bapak Ibu. Ini identitas kita yang benar. Mari kita bersama-sama buka. Oh, di depan ada, oke. Bersama-sama 1, 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, saudara. Nah, jadi saudara, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Wow. Berarti begini Bapak Ibu. Pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita otomatis menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin Bapak Ibu. Ciptaan yang baru berarti identitas yang lama yang telah rusak tadi Bapak Ibu telah diperbaharui lagi kembali menjadi identitas baru karena diciptakan dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, pada waktu kita diciptakan dalam Kristus bukan upaya kita, tetapi adalah pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ingat Bapak Ibu, pada waktu kita diciptakan baru oleh Kristus, maka sebenarnya kita sedang terputus. Identitas kita diperbaharui dan kita terlepas dari masa lalu dan dari dosa kita, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena apa yang Kristus lakukan dalam kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapat identitas baru, kita diciptakan baru, maka kita harusnya punya tujuan yang baru. Katakan amin Bapak Ibu. Kita punya tujuan baru. Dikatakan sejak semula dipersiapkan untuk melakukan tujuan baik. Itu berarti tujuan. Dan kita hidup di dalamnya, berarti kita punya tujuan, saudara. Identitas lama punya tujuan yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi identitas yang telah dibawa oleh Tuhan, maka harusnya kita bisa selaras hidup dengan tujuan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, kita diciptakan saudara dengan tujuan yang spesifik, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Nah, pertanyaan, apa sih pekerjaan yang baik yang dimasukkan oleh Yesus? Saya sih membayangkan begini Pak. Pekerjaan yang baik dimasuklah pekerjaan yang umum. Mungkin kita sebagai karyawan, Bapak Ibu ya, sebagai full timer gitu ya. Kemudian mungkin sebagai businessman, businesswoman, dan apapun saudara. Itu pekerjaan umum saudara. Tetapi di luar itu Tuhan sebenarnya punya pekerjaan yang harus disiapkan. Itu namanya pekerjaan khusus Bapak Ibu. Nah, mungkin saudara tanya, Pak, apa sih pekerjaan khusus yang Tuhan siapkan bagi saya? Amin Bapak Ibu. Apa sih Tuhan persiapkan buat saya? Kita sih belum tahu. Tetapi satu hal kita harus lakukanlah. Mari Bapak Ibu kita punya dekat dengan Tuhan. Ya. Bangun keintiman dengan Tuhan. Melalui doa kita, pembacaan firman dan persekutuan orang percaya saudara. Dan saudara mulai terlibatlah dalam pelayanan. Maka cepat atau lambat kita akan mengerti apa sih rencana Tuhan yang paling hebat dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, banyak orang sekarang krisis identitas. Mereka nggak ngerti apa sih tujuan hidup saya. Padahal kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ciptakan baru, saudara. Kita punya identitas baru, kita punya tujuan yang baru. Dan tujuan kita, dimanapun, apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita, kita harus menemukan rencana ataupun tujuan khusus, ataupun pekerjaan khusus yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya buat kita.
Dan dengar baik Bapak Ibu. Pekerjaan khusus itu telah disiapkan sejak semula. Jadi begini Bapak Ibu. Saya terlalu yakin dan percaya tidak ada orang yang tidak berguna dalam kerajaannya. Hidup kita Bapak Ibu tidak hanya sampai seperti ini hari ini. Amin Bapak Ibu. Hidup kita ke depan akan jauh lebih baik dari hari ini. Ya setuju katakan amin Bapak Ibu. Tujuan Tuhan dalam hidup kita bukan cuma hidup sampai hari ini. Kalau saudara hari ini gagal, percayalah Bapak Ibu. Tujuan Tuhan bukan gagal selamanya. Tapi ke depan Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau saudara mungkin sudah sukses hari ini, Bapak Ibu dengar baik. Bukan itu bukan puncak kesuksesan saudara. Tetapi depan ada rencana Tuhan yang lebih besar. Makanya Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita hari ini, apapun pelayanan kita hari ini, tetap dengan setia, maka Tuhan akan lakukan sesuatu buat kita. Nah, sambil contoh di Alkitab Bapak Ibu. Daud Bapak Ibu. Awalnya kan dia saudara hanya sebagai sebagai gembala 2 ekor kambing domba saudara. Dia nggak tahu saudara panggilannya apa. Apa rencana Tuhan semula buat kita dia nggak tahu. Pokoknya dia gembalakan aja dia. Kemudian saudara tahu bahwa akhirnya saudara Daud jadi raja. Dan Bapak Ibu, Daud adalah punya tujuan hidupnya adalah untuk meletakkan pujian penyembahan untuk kita sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi saudara, Daud itu ternyata sejak semula dirancangkan oleh Tuhan adalah untuk meletakkan dasar pujian penyembahan buat umat Tuhan. Ribuan tahun akan datang setelah Daud ada Bapak Ibu. Wow. Kemudian Musa Bapak Ibu. Musa kita tahu bahwa Musa adalah sebenarnya dia kan udah waktu itu kan saudara waktu di Mesir dia akan dihanyutkan, ditangkap oleh putri Firaun dan diasuh saudara. Dan sebenarnya dia sudah enak sebagai putra pangeran di Mesir Bapak Ibu. Tetapi dia tahu bahwa itu bukan tujuan tertinggi yang Allah tetapkan dalam hidupnya saudara. Maka hatinya gelisah ketika kita belum melakukan apa rancangan Tuhan semula dalam kita. Maka kita tidak bisa menemukan hidup yang maksimal. Kita nggak bisa menemukan ketenangan saudara. Akhirnya apa Bapak Ibu? Musa harus pergi. Dia karena membunuh seorang orang Mesir lalu dia pergi dan menjadi gembala 40 tahun di padang gurun. Tapi harus sudah tahu bahwa Musa melepaskan bangsa Israel bukan itu puncaknya, tetapi ketika Musa telah menerima hukum dari Tuhan. Abraham membangun dasar iman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya begini Bapak Ibu. Siapapun saudara hari ini, ketika kita hidup dalam rencana, bagaimana kita bisa hidup dalam rencana dan berkat Tuhan? Pertama Bapak Ibu, kenali identitas kita dalam Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Anak-anak muda, mari kenali identitasmu. Jangan hidup apa kata orang, tapi hiduplah apa kata Tuhan. Itu identitas kita yang baik. Banyak orang mengorbankan hidupnya. Banyak orang mengorbankan hidupnya seperti hari ini menjadi buruk hanya karena pengen diakui. Kita tidak perlu pengakuan manusia. Kita perlu pengakuan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita perlu pengakuan Tuhan, nggak perlu validasi dari manusia, karena saudara sudah jelas saudara ciptaan baru, identitas baru dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana saya bisa hidup di dalam rencana dan berkat Tuhan Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah hidup setelah kita mengerti bahwa kita harus hidup dalam rencana Tuhan dan berkat Tuhan dengan kita hidup mengenali identitas kita dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam rencana berkat Tuhan. Kita bisa lihat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Itu panjang sekali Bapak Ibu. Tapi saya pengen cuma satu aja baca. Ini kita baca ayat 1 aja yuk. Yang kedua adalah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan saya hitung Bapak Ibu, di situ ada 13 berkat Tuhan Bapak Ibu. Wow. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam rencana berkat Tuhan? Pertama, kenali identitas dalam Kristus. Yang kedua, hidup di dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Syaratnya cuma satu. Kita sering kali dengar, kau akan terus naik dan tidak jadi turun, menjadi kepala bukan jadi ekor, menjadi pemberi pinjaman, kau tidak minta-minta pinjaman. Kita cuma ingat ini, padahal ada poin yang paling penting di atas ayat 1, yaitu jika kamu baik-baik mendengar, bukan mendengar, tapi mendengarkan.
suara Tuhan Allahmu dan melakukan, bukan sekali-sekali, tapi dengan setia, maka segala berkatnya akan kuberikan kepadamu. Haleluya, amin Bapak Ibu. Jadi saya kepengen nanti kita bacakan bersama-sama ini Bapak Ibu, supaya gini, kita hidup di dalam ketaatan. Jadi kunci kedua Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam rencana dan berkat, itu adalah hidup di dalam ketaatan. Nah, kata kunci adalah dengarkan dan lakukan. Coba bilang sama-sama dengan saya, dengarkan dan lakukan. Nah, di dalam rencana dan berkat Tuhan, di dalam rencana dan hidup dalam rencana dan berkat Tuhan, maksud saya, di situ selalu ada kesuksesan, Bapak Ibu. Nah, seringkali orang menganggap kesuksesan itulah ketika punya mobil mewah, rumah mewah, gitu Bapak Ibu ya. Itu nggak salah. Tetapi kesuksesan dalam cara pandang Tuhan adalah ketika kita bisa mendengarkan dan melakukan hidup dalam rencana Tuhan, itu maka impact-nya atau hasil akhirnya pasti sebuah kesuksesan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah, Pak, bagaimana saya mengaplikasikan ketaatan ini dalam kehidupan saya sehari-hari, Pak? Nah, Bapak Ibu, ketaatan bukan hanya tentang hal-hal tindakan yang besar, tetapi juga tentang membuat pilihan-pilihan setiap hari, walaupun kelihatannya pilihan-pilihan kecil. Amin Bapak Ibu. Orang itu jatuh tidak selalu karena batu besar. Amin saudara. Orang jatuh karena batu kecil. Kalau batu besar gampang ngelakinnya saudara. Tapi batu kecil gak kelihatan. Gak apa-apa, kecil kok. Gak apa-apa. Saya pernah dulu waktu belajar motor ya. Sampai hari ini saya nggak terlalu pintar naik motor, tapi belajar motor. Saya lihat ada iseng-iseng aja, saudara. Saya lihat itu ada kaleng susu gitu. Saya sengaja tabrak, blok, saya jatuh ke bawah. Astaga, saya pikir ini benar-benar ini iseng-iseng yang berbahaya nih. Saya jatuh, saudara. Nah, kalau batu besar nggak mungkin saya tabrak tadi. Karena kecil saya coba, namanya juga baru belajar, saya jatuh, saudara. Nah, banyak orang membuat pilihan-pilihan kecil dalam sepanjang setiap hari, Bapak Ibu. Akhirnya dia tidak tidak berhasil karena tidak hidup dalam ketaatan. Jadi gini, saudara. Ketaatan dalam kecil seperti kejujuran. Ya. Kemudian kerendahan hati. Semua Bapak Ibu, itu akan membawa dampak yang besar buat hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan janji Tuhan, kayaknya perlu tunjukin dulu. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Coba dulu. Nah, coba gini ya. Dari ayat 1 dulu. Saya pengen saudara buat begini ya. Jika saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadaku pada hari ini, maka Tuhan Allahku akan mengangkat aku di atas segala bangsa. Ya, ayo sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jika saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadaku pada hari ini, maka Tuhan Allahku akan mengangkat aku di antara segala bangsa. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadaku dan menjadi bagianku jika aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Ayat 3. Diberkatilah aku di kota, diberkatilah aku di ladang, diberkatilah buah kandunganku, hasil bumiku, dan hasil ternakku, yakni anak lembu sapiku dan kandungan kambing dombaku. Diberkatilah bakulku dan tempat adonanku. Diberkatilah aku pada waktu masuk dan diberkatilah aku pada waktu keluar. Terus, Tuhan akan membiarkan musuhku yang maju berperang melawan aku, terpukul kalah olehku. Bersatu jalan mereka menyerangi aku, tetapi bertujuh jalan mereka lari dari depanku. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasku, di dalam lumbungku dan di dalam segala usahaku. Ia akan memberkati aku di negeri yang diberikan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Terus, Tuhan akan menetapkan aku sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadaku jika aku berpegang pada perintah Tuhan Allahku dan hidup menurut jalan tunjukkannya.
maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasku dan mereka takut kepadaku. Juga Tuhan akan melimpahi aku dengan kebaikan dalam buah kandunganku dan dalam hasil ternakku dan dalam hasil bumiku di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangku untuk memberikannya kepadaku. Terus sedikit lagi, Tuhan akan membuka bagiku perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahku dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanku, sehingga aku memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi aku sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang disampaikan pada hari ini kulakukan dengan setia. Terakhir Bapak Ibu. Dan apabila aku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadaku pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Wow Bapak Ibu. Ini 13 Bapak Ibu. Biasanya kan orang angka 13 kan angka sial ya. Tapi bagi kita orang yang taat kepada Tuhan, justru angka 13 adalah angka keberhasilan. Coba bilang sama-sama. Bagi saya, angka 13 bukan angka sial, tetapi angka keberuntungan. Yang percaya katakan amin, saudara. Wow, saudara. Nah, wow, saudara. Saya ada satu ada quote saya kutip begini. Ketika ketaatan menjadi buah iman seseorang, Allah menjanjikan berkatnya. Baik itu bangsa bagi bangsa, individu, berkat-berkat tersebut tanda kasih dan kebaikan Allah yang diberikan kepada mereka yang setia mengikuti perintah-perintahnya. Nah, Bapak Ibu, Abraham Bapak Ibu, karena ketaatannya kepada Tuhan Bapak Ibu, maka dia menjadi bapa orang beriman. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan saudara, ujian beratnya buat Abraham dan Ur Kasdim, dia sudah orang kaya, kemudian pergi ke tanah negeri yang tidak tahu di mana juntrungannya saudara. Kemudian Tuhan janji punya anak, kemudian Tuhan setelah anaknya menjadi dewasa atau remaja saudara, maka suruh persembahkan. Tapi dia tak lakukan. Tapi akibatnya apa? Maka Tuhan Tuhan menjadikan dia menjadi bapa orang beriman. Ishak Bapak Ibu. Ishak adalah ketaatannya, karena ketaatannya. Apa? Ketaatan apa Bapak Ibu? Ketaatan ketika dipersembahkan oleh bapaknya di Gunung Moria. Saya mau tanya kira Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu yang sudah diikat gitu ya di puncak Gunung Moria, nih saya tanya ini si Harki nih. Kira-kira kalau kamu diikat di puncak Gunung Moria, kakimu kamu meronta-ronta enggak? Pasti ya? Pasti meronta-ronta Bapak. Tetapi Alkitab mencatat Ishak taat. Ishak taat. Waktu dipersembahkan di puncak Gunung Moria. Akibatnya apa Bapak Ibu? Janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, ya. Janji yang sama diwariskan kepada Ishak. Wow. Mau nggak Bapak Ibu? Janji Tuhan besar buat gereja ini. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan besar buat gembala pembina kita, Pak Wiro Hadi, saudara. Kalau kita berkata, Pak, aku mau melakukan apa yang Bapak ajarkan, aku mau membayar harga mengikuti apa yang Tuhan perintahkan lewat Bapak, kita ngomong sama gembala begitu Bapak Ibu. Saya terlalu percaya, maka janji yang Tuhan berikan kepada gembala, itu berlaku buat semua orang yang melakukan. Katakan amin saudara. Maka kita juga mewarisi semua janji-janji yang besar Tuhan berikan kepada gembala kita. Janji-janji besar juga akan menjadi bagian kita. Kata kuncinya apa? Dengarkan dan lakukan. Nah seringkali kita bilang, Pak saya nggak dengar suara Tuhan Pak. Oke, nggak apa-apa. Pak Wiro sering bilang begini, kalau kamu nggak dengar suara Tuhan atau belum dengar suara Tuhan, minimal kau dengar suara gembalamu. Amin saudara. Ketika kita dengar suara gembala kita Bapak Ibu, itu sebenarnya kita seperti sedang mendengar suara Tuhan dan kita lakukan. Gembala kita sebelum mendapatkan firman, dia lakukan dan terjadi dalam hidupnya mujizat. Itu diajarkan kepada kita. Ketika kita lakukan, maka mujizat yang sama akan kita alami. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah, kemudian saudara, banyak lagi sebenarnya Bapak. Banyak lagi orang-orang yang taat akhirnya dia mengalami berkat Tuhan. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Coba bilang sama-sama, hidup sukses
bukan karena kerja keras saja, tetapi hidup dalam ketaatan dalam rencana Tuhan. Wow, saudara. Berapa banyak saudara yang ingin mau taat sama Tuhan, Bapak Ibu? Amin, Bapak Ibu. Itu yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu nih. Mari kita buka Alkitab kita di Yeremia 29 ayat 11. Bisa buka sama-sama, yuk. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam rencana dan berkat Tuhan adalah hidup dalam rencana Allah yang penuh harapan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, janji Tuhan yang hebat dan besar ini Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia adalah ketika bangsa Israel masih dibuang di tanah Babel, saudara. Selama 70 tahun di sana. Ya, kenapa Tuhan berikan janji yang besar ini? Padahal mereka sedang adalah masa perbudakan, Bapak Ibu. Sebab Tuhan punya rencana yang indah buat mereka. Bapak Ibu, ayat ini sungguh-sungguh menegaskan buat kita bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup kita lebih besar dari apa yang kita bayangkan hari ini. Mungkin hari ini saya berkata, oh saya sudah sukses Pak. Oke, bagus, puji Tuhan sudah sukses. Tapi itu bukan puncak rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Amin ya. Itu bukan puncak rencana Tuhan. Pak, saya masih gagal Pak. Nah, dengar baik Bapak Ibu. Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan akhir hidup Bapak Ibu. Tetapi Tuhan janji tadi bahwa aku dikatakan rancanganku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Wow. Bagi kita hari ini, oke. Saya ulangi lagi. Kalau engkau masih gagal hari ini, ingat, kegagalan bukan akhir hidup Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Kegagalan bukan akhir hidup. Itu sebentar lagi akan lebih baik lagi. Katakan amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi, Pak, kalau saya hidup dalam rencana Tuhan, Allah yang besar ini? Living in God purpose, saudara. Pertama, Bapak Ibu, adalah kita hidup dalam damai sejahtera, Bapak Ibu. Damai sejahtera kira-kira mahal enggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau pilih punya banyak uang atau punya damai sejahtera, nggak boleh pilih dua-dua. Harki, kau pilih mana Harki? Bisa damai sejahtera nggak ada duit. Tuhan janji gini, Tuhan nggak menjanjikan saudara kasih duit banyak, tapi diberikan damai sejahtera. Kalau kamu damai sejahtera, kau bisa berdoa. Kalau kamu bisa berdoa, kamu bisa dengar suara Tuhan. Amin. Kalau kamu dengar suara Tuhan, kamu bisa melakukan dengan setia. Kalau kamu melakukan dengan setia, maka berkat akan datang padamu. Setuju katakan amin, Bapak Ibu? Wow. Jadi memang saudara, berkat penting, tapi itu bukan tujuan. Berkat adalah hasil. Maka judulnya hari ini adalah hidup dalam rencana dulu. Begitu hidup dalam rencana Tuhan, berkat itu ngikuti gitu. Tetapi kalau kita nggak hidup dalam rencana Tuhan, berkat nggak ngikuti. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, yang saya suka yang pertama. Hidup dalam sejahtera. Ini kalau kita living in God purpose atau hidup dalam rencana Tuhan, kita akan hidup dalam sejahtera. Artinya apa? Tuhan berikan ketenangan dalam hidup kita. Tuhan berikan sukacita dalam hidup kita. Sebab kalau kita sukacita, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Katakan amin Bapak Ibu. Sukacita itu penting Bapak Ibu. Damai sejahtera itu penting. Orang itu kalau kehilangan damai sejahtera Bapak Ibu, itu gampang putus asa, gampang marah. Kenapa? Karena dia kehilangan sejahtera. Yang kedua saudara, hidup di dalam kebaikan Tuhan. So dikatakan,
Bukan rencana kecelakaan, melainkan hidup di dalam kebaikan dan pertumbuhan. Jadi Tuhan buat kita mau mengalami progres, akan terus naik dan tidak jadi turun. Katakan amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir dikatakan, hidup mendapatkan masa depan yang penuh pengharapan. Karena kita hidup di dalam janji-janjinya. Bapak Ibu, hari ini di akhir khotbah saya hari ini Bapak Ibu. Mari putuskan hidup dalam identitas baru. Jangan lagi cari identitas lain. Identitas kita sudah jelas, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita punya tujuan yang baru, yaitu mengerjakan pekerjaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Sebagai kita dalam hidup dalam identitas baru, milikilah ketaatan penuh kepada Tuhan. Sebab ketaatan akan membawa kita mengalami janji-janji Tuhan. Dan yang keempat adalah hiduplah dalam rencana Tuhan. Maka kita sedang berjalan dalam hidup sukses Bapak Ibu. Jadi hidup dalam identitas baru, hidup dalam ketaatan, hidup dalam rencana Tuhan, maka kita sedang berjalan dalam kesuksesan menurut Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya pengen berdoa hari ini. Berapa yang saya berkata, Tuhan, aku pengen hidup dalam rencana-Mu. Aku pengen menggenapi rencana-Mu dalam hidupku. Sebab hidupku adalah menggenapi firman-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi tadi, pujian tadi. Sebelum kita berdoa buat pokok-pokok doa kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berapa bisa berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam rencana dan berkat Tuhan. Yang kedua, boleh angkat tangan saudara. Kau ingin hidup dalam rencana Tuhan, dalam berkat Tuhan. Yang kedua, saudara yang meragukan identitas saudara. Saudara mengerti, siapakah saya, untuk apa saya hidup? Apa tujuan hidup saya? Kau boleh angkat tanganmu hari ini. Oraka masakata karada kamarada. Bapakku berdoa hari ini Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang berkata hari ini, Tuhan, aku mau menggenapi, aku mau hidup dalam rencana berkat Tuhan. Oraka masakata karada kamarada kamarada kama. Oraka papa sakata karada kamarada kama. Orika masakata karada kamarada kamarada kamarada. Oraka marada kamarada 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 kamarada. Saudara boleh ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, aku tahu sejak semula ketika Engkau izinkan aku lahir ke muka bumi ini, Engkau menaruh satu rencana dalam hidupku, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Hari ini aku sadari Tuhan, bahwa Engkau punya rencana dalam hidupku. Dan hari ini aku mau mengambil keputusan Tuhan. Aku mau hidup dalam rancangan-Mu sejak semula.
supaya aku melakukan kehendak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Kau tolong aku, bawa aku masuk dalam rancangan-Mu yang indah. Tolong aku untuk mengerti rancangan-Mu dalam hidupku, supaya aku berjalan di dalamnya. Oh Rakamasakata, Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Kau telah mendengarkan doa setiap anak-anak-Mu malam ini. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu yang telah mengucapkan doa ini, Bapa, aku bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kalau mereka selama ini sudah salah jalan, Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan bawa mereka kembali masuk dalam jalan-Mu. Sebab kami tahu kami harus melakukan jalan yang telah Kau siapkan sejak semula. Kami harus melakukan pekerjaan yang baik yang telah Kau siapkan sejak semula. Sebab ketika kami hidup dalam rancangan-Mu semula, maka berkat-berkat akan mengikuti kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah salah jalan, biarlah kembali lagi, kembali kepada jalan yang sudah Kau rancangan buat mereka. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan hari ini yang sedang meragukan identitas mereka, yang telah meragukan siapakah saya ini, ya apa tujuan hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus bahwa ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka Engkau telah membuat kami ciptaan yang baru. Engkau telah membuat kami menjadi anak-anak Allah. Kami tidak perlu validasi dari orang lain siapa kami, sebab Engkau telah mengakui kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang kehilangan identitas, yang krisis mengalami krisis identitas. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar mereka menemukan identitas yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu malam ini Tuhan. Dalam pokok-pokok doa Tuhan yang sudah masukkan pokok doa mereka malam ini. Mereka yang mengalami sakit penyakit, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit apapun penyakit mereka Tuhan, Tuhan Allah penyembuh Tuhan. Tuhan Yesus Allah Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan telah Kau selesaikan di atas kayu salib. Dan Kau berkata, oleh bilur-bilurku Engkau telah disembuhkan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit mereka, baik sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit tulang, saraf kejepit, ataupun sakit kepala, sakit mata, sakit telinga, hari ini kami deklarasikan oleh bilur-bilur Yesus, semua mengalami kesembuhan, semua mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami keterikatan di dalam dosa, yang jatuh bangun bolak-balik jatuh bangun dalam dosa, hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya Tuhan putuskan setiap ikatan-ikatan yang di jiwa, di akal, pikiran, perasaan dan kehendak, hari ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami terikat dengan kecemasan, malam ini aku berdoa seluruh roh kecemasan, roh ketakutan aku hardik dalam nama Yesus. Tuhan, Kau tidak memberikan kepada anak-Mu roh ketakutan, kecemasan, tapi Kau memberikan roh keberanian Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus, aku hardik setiap roh ketakutan, kecemasan daripada anak-Mu Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan, yang merindukan pemulihan dalam keluarga mereka, Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga, pulihkan hubungan suami istri. Aku berdoa suami sudah pergi supaya kembali, istri sudah pergi supaya kembali Tuhan, dan anak-anak yang sudah pergi kembali lagi. Jadikan mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang percaya kepada Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus terjadi pemulihan keluarga Tuhan, terjadi rekonsiliasi Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan yang merindukan hubungan orang tua dan anak Tuhan yang renggang selama ini. Aku berdoa supaya Tuhan pulihkan hubungan anak dan orang tua. Aku juga berdoa Tuhan yang merindukan jodoh Tuhan. Aku minta kepadamu Bapa, berikan mereka jodoh yang terbaik, jodoh yang terbaik buat anak, memberikan jodoh yang terbaik. Aku minta di dalam nama Yesus, bahkan yang merindukan keturunan-keturunan ilahi, aku minta Tuhan malam hari ini, semua anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan keturunan ilahi, aku berdoa, aku memberkati setiap kandungan-kandungan yang ada, setiap kandungan-kandungan yang ada Tuhan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan anak-Mu yang mengalami transaksi yang belum dilakukan pembayaran, aku berdoa semua pihutang mereka Tuhan, aku berdoa supaya semua dibayar. Dan anak-Mu yang punya hutang, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, semua hutang akan dibayar karena anak-Mu hidup di dalam rencana berkat Tuhan, sehingga berkat-berkat akan mengejar setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bahkan anak-Mu yang merindukan menjual tanah mereka, properti mereka, aku berdoa Tuhan supaya malam ini coba turun tangan Tuhan, supaya properti dan tanah mereka
bisa terjual. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Kau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Di transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru ini aku berdoa. Supaya Tuhan ambil alih Tuhan bangsa ini. Kau berikan ketenangan buat bangsa ini. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Jauhkan dari kemungkinan yang buruk Tuhan. Bila pemerintahan yang baru ini Tuhan bisa menyusun program yang terbaik Tuhan. Supaya Indonesia Tuhan 5 tahun ke depan Tuhan menjadi negara yang hebat dan berdaulat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua TNI dan Polri rakyat bersama-sama mendukung pemerintahan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Bila berkat-Mu melimpah siapa anak-anak-Mu Tuhan, Kau akan membuat mereka berhasil. Mereka akan terus naik dan tidak menjadi turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Menjadi pemberi pinjaman sedang mereka sendiri tidak akan meminta pinjaman. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Kami akan akhiri mesbah doa kami malam ini. Dan sebelumnya kami mau terima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu angkat dua tangan-Mu. Pulang dan terimalah anugerah. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang manis dari Allah Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, demikian mesbah doa malam ini. Tuhan Yesus berkati kita, sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita semua.